Sehat Pak? Alhamdulillah. Silakan duduk Pak. Gimana kabarnya Pak Adin? Alhamdulillah. Oh, Sehat. sehat. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Lagi sibuk Pak ya? Agak sedikit sibuk, Pak. Oh, maaf Pak ya, ganggu waktunya sebentar. Ya kita bincang-bincang. Tentunya ya sini ada tentang tugas ya supervisi akademik ya. Nah, tentunya saya ingin ya bincang-bincang sama Pak Admin. Pak Admin ngajar kelas berapa Pak? Saya ngajar kelas 4, Pak. Oh, kelas 4. Nah, nanti sebelum supervisi ini kan Pak ada tahap-tahapan ya yang bakal saya lakukan. Yaitu pertama kan tahap pasca observasi. Pasca observasinya saya akan menanyakan ke Bapak ya, ke Pak Admin tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah tahap pasca pra observasi, kemudian tahap observasinya. Nah setelah itu, setelah observasi nanti tahap pasca observasinya nanti ada satu pertanyaan juga, bincang-bincang juga Pak. Nah sekarang Bapak ada ya kesempatan untuk bincang-bincang saya akan menanyakan tentang pembelajaran ya yang akan nanti Pak Admin sampaikan kepada anak-anak di kelas ya. Ini sebagai pra observasi ya Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan Pak Admin, Pak Admin perangkat pembelajaran kan lengkap ya, saya yakin Pak Admin lengkap banget ini perangkat pembelajarannya. Kira-kira RPP-nya dan perangkat yang lain yang disiapkan, apalagi yang bakal disiapkan lagi sarana-sarananya? Ya, mungkin saya menyiapkan ya RPP tadi ya. RPP terus perangkat yang lain, contoh kayak ya manfaatkan alam lah. Alam, oh ya bagus Pak ya. Nah tentunya saya pengen tahu Pak, kalau udah RPP udah dipersiapkan ya, saya pengen tahu kira-kira apa sih isi RPP-nya ini, kan pembelajaran tentang apa Pak Imat? Pembelajaran tentang pertumbuhan. Oh materinya tentang tumbuhan dan hewan. Jadi nanti Bapak pembelajarannya tentang tumbuhan dan hewan. Nah, kira-kira Pak, RPP itu kan saya pengen tahu ya, ada pendahuluan, ada inti dan penutup. Bapak kan sudah paham banget nih. Kira-kira dalam pendahuluan itu apa saja, dan penutup apa saja. Nah, saya pengen tahu dari pendahuluan apa kira-kira Pak yang bakal nanti Pak? Oh, di RPP itu ya? Iya, nanti disesuaikan sama pelajaran nanti. Jadi kalau di RPP saya itu saya buat pendahuluan, saya buat RPP berdiferensi ya. Oh iya, bagus Pak ya. Berdiferensi. Jadi kita menjelaskan kesukaan anak gitu. Jadi makanya saya buat RPP berdiferensi yang pada intinya kita dimaksudnya kesukaan anak agar anak itu berkembang gitu. Kalau RPP pendahuluan, RPP pendahuluan saya salam, terus berdoa, terus di absen nanti panggil satu-satu. Setelah absen itu maksudnya ada contoh kalau ada yang nggak berangkat nanti kita doain bareng-bareng biar cepat sembuh ya Pak ya, biar bisa gabung lagi belajar bareng-bareng. Dan di doa itu nanti saya biasanya kan saya emang baca surat pendek ya, pendek. Oh berarti sebelum awal pembelajaran udah pembiasaan Pak ya? Iya. Jadi sebelum itu kan sudah salam, doa, nanti doa baca surat pendek Pak ya? Surat pendek. Oh iya, bagus Pak ya, menanamkan misalnya ya dari sejak ini tentang masalah agama Pak ya. Terus kemudian Bapak tadi jelaskan tentang mengabsensi anak-anak ya. Kalau ada yang nggak hadir kan nanti bakal didoakan Pak. Itu bagus Pak, itu termasuk dengan ya pembelajaran sosial emosional ya. Biar anak-anak ini ya saling ada empati, simpati. Dan di setelah doa belajar terus membaca suratan, emang saya biasakan anaknya itu untuk mendoakan orang tua gitu. Jadi agar ingat siapa yang itu dan sebagainya. Benar Pak, iya sih. Kalau pasti saya ini ya, kalau kita diawali mendoakan orang tua ada rasa terbuka hati ya Pak ya. Iya. Saya juga langsung tersentuh loh Pak. Pak Adin ngomong kayak gitu langsung tersentuh loh. Bisa diawali mendoakan orang tua dulu. Ya. Nah kemudian Pak, dalam RPP kan pasti kan ada intinya. Saya pengen Pak, walaupun sini
ada gambarannya ya. Saya sih udah pengen nih nanti mau ngelihat hasilnya, lihat pendapat pembelajarannya. Tapi biar saya nggak terlalu shock, nah kejutannya yang luar biasa. Saya pengen tahu dulu kira-kira intinya ini Bapak ini mempersiapkan pembelajaran, proses pembelajaran ini apa kira-kira yang bakal diterapkan yang nanti dalam inti pembelajaran ini. Jadi berdiferensi, jadi emang saya sengaja milih anak-anak yang suka, kesukaannya mereka anak-anak itu apa aja. Oh, jadi Bapak udah memetakan anak yang suka Memetakan. apa, yang suka apa udah dipetakan. Udah dibedakan. Hmm. Makanya kebutuhan apa dalam materi kali ini kan IPA, tentang IPA dan tentang tumbuhan dan hewan. Makanya saya punya pemikiran buat anak-anak yang suka gambar tentang apa, nah itu nanti dikelompokkan jadi beberapa kelompok. Jadi kebetulan kan ya, materi tentang tumbuhan dan hewan. Jadi dikelompokkan yang suka gambar tumbuhan, Iya. apa di kelompok mana, kemudian yang suka dengan hewan kelompok mana. Bagus Pak ya. Kemudian ada lagi media-media yang untuk mendukung pembelajaran itu Pak. Ada. Jadi nanti Metodenya ya. Emang saya sengaja kemarin udah persiapkan sama anak-anak. Nanti anak-anak saya suruh bawa karton. Nah, Bawa karton nanti anak-anak yang suka itu nanti gambar. Nah, nanti mereka cari apa inti dari gambaran itu. Contoh kayak pohon. Fungsinya pohon itu untuk apa? Akarnya dan sebagainya nanti anak-anak saya suruh nyari. Dan tambahan lagi apa? Emang saya sengaja karena di era sekarang ini anak sudah banyak yang punya HP, makanya saya suruh anak itu nanti bawa HP, bawa HP dan saya suruh nanti saya mencari materi di situ. Jadi Bapak ini nanti dalam proses pembelajaran nanti itu memperpadukan antara kreativitas anak ya, itu kan menggambar ya Pak ya. Iya, menggambar. Terus kemudian perpaduan antara media sekarang yang itu media teknologi ya, media apa? Pakai HP ya Pak ya. Iya. Terus mencari tentang fungsi-fungsi semua dari semua. Iya. Bapak tadi suruh gambar tumbuhan, fungsinya apa, batang apa, daun apa, akar apa. Itu benar-benar kreatif Pak. Iya. Saya ini udah nggak sabar sih Pak. Pengen melihat nanti ya penerapan proses pembelajaran nanti di kelasnya. Kira-kira kapan tuh Pak akan dilaksanakannya? Mungkin nanti ya, nanti bentar lagi mungkin dilaksanakan dari itu dan apa? Setelah itu mungkin ya tadi apa? Setelah anak-anak itu udah selesai, nanti saya emang sengaja untuk presentasi ke depan. Oh, jadi anak itu setelah dia menggambar ya segala macam, setelah punya ini mencari tentang fungsi-fungsi nanti tugasnya anak itu suruh mempresentasikan hasil tugasnya per kelompok apa peran apa tuh Pak? Per kelompok. Oh iya. Wah, seru tuh Pak. Iya. Kelihatannya seru bener. Ya, emang harusnya ya pembelajaran diferensiasi itu emang ya itu membuat anak ya senang, tambah seru. Nah, kemudian setelah itu kira-kira dalam langkah-langkah nanti Pak, setelah inti itu kira-kira apa penutupnya? Penutupnya mungkin kan setelah itu inti, dan intinya itu kan anak-anak udah presentasi ke depan. Nah, nanti bisa lihat kekurangan dan maksudnya kurang tepatnya anak-anak itu nanti kita beri penguatan dan sebagainya. Berikan refleksi ya. Karena biar agar apa ada kemajuan, maksudnya apa lebih baik lagi. Iya. Saya udah nggak sabar nih Pak, soalnya itu saya ya jarang lah antara perpaduan antara kreativitas anak, kemudian apalagi kan anak masih anak kelas 4 ya, suruh ya perpaduan antara kreativitas menggambar dengan Google ya, mencari materi. Baiklah Pak, untuk bincang-bincang hari ini ya, pra observasi. Terima kasih Pak ya atas waktu dan kesempatannya. Saya sebenarnya udah nggak sabar ini, pengen lihat ya proses pembelajaran nanti nih, penerapannya nih. Siapa ya? Iya. Terima kasih Pak ya. Panjang di depan, gerak. Gerak.
dulu ya semuanya ya. Aditya, Afika, Agung, izin ya, sakit. Aksa, Alden, Anissa, Aura, Kamelia, Dobi, mana sakit? Izin ya. Fatir, sakit. Gendis, Irma, Nabila, Nabi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita baca surat-suratan pendek. Yuk, bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekarang kita baca doa bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua di sini. Pada hari ini Bapak akan mengulas tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang apa yang kemarin? Tentang dulu. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat ya belajarnya ya semua ya? Semangat. Semangat, harus semangat pokoknya. Kabarnya pada sehat? Sehat. Tadi ada yang izin ya? Mari kita bareng-bareng doakan yang sakit supaya cepat sembuh, supaya bisa ikut belajar bareng sama kita ya. Terus lanjut tentang pelajaran kemarin, mengulas kemarin ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan aja. Nah, jadi kemarin mengulas yang kemarin itu materi tentang proses ekosistem ya, ekosistem pada hewan. Nah, itu ditanyakan enggak? Ditanyakan enggak? Ada enggak? Enggak. Enggak ada. Jadi tentang ekosistem itu dari pola makan atau pola makan ya, pola makan ekosistem pada hewan. Jadi pola makan, perputaran pola makan dan sebagainya itu. Nah, pada intinya kalian harus tahu tentang ekosistem itu ya. Contoh dari ekosistem pada hewan dan sebagainya ya, itu harus tahu. Nah, pada kali ini, pagi hari ini Bapak pengen kalian itu menggambar apa yang kalian inginkan. Setelah itu kalian cari. Nah,
Dari situ kan? Nah, dari situ kalian udah tahu ya semuanya. Pada gambar itu kalian pengen gambar di sini, pengen gambar apa? Kalau sini kupu-kupu ya. Nah, kalau sini kalau sini bunga. Nah, jadi nanti Bapak pengen kalian itu sekarang gambar apa yang kalian inginkan per kelompok itu satu. Terus dari kalian kan udah bawa HP ya, HP. Nah, nanti kalian cari tahu tentang apa fungsinya ini dari internet. Jadi memanfaatkan internet ya. Habis itu kalian gambar, setelah itu kalian cari tahu di internet bagaimana caranya membuat fungsinya ini apa dan sebagainya. Fungsi akar itu apa dan sebagainya ya. Semuanya. Bunga dan kelompok bunga itu namanya apa, terus diapain lagi ya. Gitu. Udah? Ada yang tanyakan enggak? Oke, kalau nggak ditanyakan langsung kalian buat. Ayo, bareng bahasa kelompok. Ini fungsinya apa nih? Nah, jadi kamu buat ini, cari tahu di sini. Nah, bakal biji itu apa? Nah, terus cari di internet. Mana handphonenya kalian? Handphonenya mana? Handphonenya. Nah, kalian cari tahu di internet, kalian catat di sini. Seperti itu ya. Semuanya. Nah, yang lain buat nyari ini ya. Sini Pak, di sini. Udah. Oke, nah ini yang lihatin. Nah, pada akar ini kamu cari tahu informasi dari akar ini apa di internet. Nah, handphone kalian mana? Nah, temennya nyariin ya. Nanti dicatat informasi ini, akar, batang itu apa, catat semua dari sini. Biji-bijian semua. Ini udah bagus ini. Nah, lanjutin ya. Yuk. Nah, ya bener. Nanti kamu gambar ini diwarnain. Setelah itu kamu cari nih, cari garis ke sini, cari informasi di internet. Ini fungsinya buat apa, ini apa dan sebagainya. Nanti berfungsi untuk apa dan sebagainya. Pokoknya cari semua di garis ini semua ya, oke? Nah, yuk lanjut. Panjang antena. Panjang kepala. Oke, semuanya udah selesai semuanya? Oke, kalau udah, sekarang kalian per kelompok itu maju dan jelaskan atau presentasikan tentang apa yang kalian gambar, apa yang kalian buat di karton tersebut. Ayo, kelompok satu dulu maju. Yuk, dari sini. Maju langsung. Semuanya maju. Ada yang mau? Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan struktur dan fungsi bagian pohon. Dimulai dari akar. Akar menyerap air, pemasuk mineral, pemasuk oksigen. C02 tempat menyimpan cadangan makanan. Di sini ada batang menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke akar dan menyimpan cadangan makanan. Dan di sini ada daun sebagai tempat fotosintesis, gutasi, repilasasi. Cukup sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bilang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Ayo maju semuanya. 2. Assalamualaikum
dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang strukturnya. Foto bagian bunga yang berwarna indah menarik sehingga untuk hidup. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang kupu-kupu. Apek depan, base kiri, tormus depan, panjang tubuh, panjang abdomen, tormus belakang, vena 4, apex belakang, panjang thorax. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punya meriah semuanya. Oke, semuanya udah selesai semuanya anak-anak ya. Nah, jadi Bapak pengen kalian sekarang berdiri semuanya dulu. Yuk, biar sama semangat. Yuk, berdiri. Bapak pengen kalian nanti ikut tepuk semangat ya. Oke, mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, semangat buat kalian semua di sini. Terima kasih banyak udah mau membuat, menjelaskan dan sebagainya ke depan. Untuk kedepannya tetap semangat, pokoknya tetap semangat belajar ya. Kreativitas kalian manfaatkan tentang HP, telepon dan sebagainya, manfaatkan untuk belajar ya, atau alam dan sebagainya, contoh kayak tadi di pohon ya, itu kalian manfaatkan buat apa, kupu-kupu dan sebagainya, kalian manfaatkan semuanya agar kalian itu tahu lebih mudah dalam belajar ya. Jadi untuk kalian semua tetap semangat, pokoknya jaga kesehatan ya. Coba. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, sekarang kalian siap-siap berdoa untuk pulang ya. Oke. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Pak Din, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan ya supervisi akademik ya. Antara tujuan supervisi akademik adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tentunya kan tujuan pembelajaran agar lebih maksimal ke depannya ya. Biar ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu bisa secara maksimal ya, baik oleh Bapak sendiri kemudian dirasakan oleh anak-anak. Nah, ada langkah-langkah yang kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian langsung observasi di kelas. Nah kemarin Pak Amin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya, tentang materinya yaitu hewan dan tumbuhan ya. Nah, mungkin dalam proses pembelajaran kemarin ada hal-hal yang kira-kira yang bakal saya pertanyakan ke Pak Admin, yaitu tentang masalah pembelajaran kemarin ya, supervisi kemarin. Nah, kira-kira menurut Pak Admin ya, bagaimana perasaan Pak Admin setelah melaksanakan ya proses pembelajaran supervisi kemarin? Perasaan saya itu sangat bahagia, senang ya. Soalnya anak-anak itu anak-anak kelas 4 itu cukup senang juga dalam pembelajarannya, terus cukup bahagia dan cukup memahami dalam materi sebagainya, sampai anak-anak juga udah mulai dari awal pembelajaran sampai akhir tuh menikmati lah.
ya emang saya kemarin lihat itu anak-anak yang menikmati ya, merasa senang, bahagia. Saya kan dari hasil kerja anak-anak yang melakukan sesuai dengan harapan Iya. ya. Nah, menurut Pak Adin dari proses pembelajaran kemarin sesuai tidak dengan apa yang direncanakan dari alur pembuatan RPP segala macam dan tujuan pembelajaran? Ya kalau dari alur itu adalah yang agak kurang pas ya. Cuman dari semuanya itu lumayan banget sih Pak. Maksudnya buat anak-anak juga seneng lah, bahasanya seneng. Terus dari saya juga dari materi dan sebagainya itu udah cukup sih. Cuman masih tetap perlu Iya, tentunya ya masih banyak yang perlu diperbaiki perbaiki ya. ya. Itu hal yang lumrah ya Pak Adin ya. Kemudian yang kira-kira dalam proses pembelajaran kemarin itu hal-hal yang membuat Pak Adin merasa terpuaskan gitu dari proses kemarin itu bagaimana? Kalau menurut saya dari segi anak-anak itu niatnya juga udah dari persiapan, dari bawa karton juga, semua bawa karton, terus menggambar dan sebagainya. Gambarnya juga saya apresiasikan bagus gitu. Terus habis itu anak-anak juga udah mau berani maju ke depan buat presentasi, menjelaskan dan sebagainya, itu udah luar biasa sih Pak. Iya, memang dari kelas 4 ya Pak Adin ya, Iya. itu hal yang luar biasa. Anak-anak sudah tampil ke depan kelas itu udah berani, Iya. itu udah luar biasa sekali. Nah kemudian dari proses pembelajaran kemarin itu ketercapaian dari tujuan pembelajaran kira-kira Pak Adin itu sudah cukup maksimal apa? Kalau belum apa kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira udah di mana itu, angka berapa? Mungkin menurut saya masih di 7 ya, 7, 6, 7 itu ya, karena kurang. Jadi pengennya kira-kira kedepannya pengennya angka berapa? Kalau sekarang 6-7 kira-kira kedepannya pengen apa? Seenggaknya 9 kalau nggak sampai 10 gitu. Wah iya, alhamdulillah udah Iya. dia senang betul. Berarti kalau emang udah angka 9-10 itu udah mendekati benar-benar luar biasa ya, sempurna. Nah kemudian pada proses pembelajaran kemarin ada nggak yang dirasakan oleh anak-anak tentang kesulitan proses pembelajaran kemarin? Ini tentang kesulitan tentang apa? Mungkin jadi anak-anak itu mencari materi ya, karena emang sengaja kemarin kan saya suruh bawa HP biar manfaatin HP handphone itu sendiri. Kemarin saya nyuruh anak-anak itu buat nyari materi lewat Google. Nah, dari situlah mungkin anak-anak juga agak bertanya-tanya, maksudnya ini gimana Pak caranya gitu, menyingkat dan isinya dan sebagainya. Dari situ sih mungkin dari anak-anak itu kurang. Jadi anak-anak ini mungkin masih masih agak-agak gimana ya tentang mencari ya, materinya ya, karena lewat Google ya. Kemudian tadi tentang anak, kesulitan anak. Nah kira-kira menurut Bapak sekarang kesulitan Bapak untuk mentransfer ilmu dan proses pembelajaran kemarin itu apa kira-kira kesulitannya? Saya sendiri mungkin karena saya mungkin kurang lebih kurang teliti lagi memahami dari anak. Mungkin dari pas pembelajaran itu saya kurang keliling dan nanyakan langsung gitu. Mungkin kayak anak juga kalau nggak ditanya ada juga yang nggak mau nanya gitu. Jadi sebisanya aja gitu, nggak mau nanya. Mungkin saya kedepannya harus lebih perhatiin lagi, tanyakan kepada siswa dan Iya. Emang saya maaf kemarin emang saya perhatikan ya kurang interaksi ke anak-anak ya. Kemudian nah kira-kira ya kalau kedepannya ini untuk proses pembelajaran kedepannya ya Pak Adin apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran agar lebih maksimal? Kira-kira bayangan Pak Adin kedepannya apa kira-kira metode yang bakal diterapkan kepada anak-anak ya lebih maksimal? Kalau metode saya mungkin besok ya, pertemuan selanjutnya mungkin saya akan ngajak anak-anak tuh ke alam, maksudnya keluar dari kelas, kita mencari materi di luar atau dan sebagainya. Mencari materi di luar nggak lewat handphone ya, mencari di luar, kita mencarilah. Dan contoh kayak kemarin kan tentang pohon dan sebagainya. Jadi di luar alam itu kan banyak pohon dan sebagainya, kita bisa mencari lewat di situ. Oh iya, jadi anak
ya kita langsung bawa keluar ya. Iya. Jadi kan memang anak mengenal hal lebih senang itu Pak ya. Iya. Jadi nggak bosan di kelas terus. Bosan di kelas. Itu metode yang paling bagus tuh Pak. Asik, anaknya kan bakal lebih tambah asik ya, tambah senang ya untuk proses pembelajarannya. Kemudian yang pasti ya Pak Adin kedepannya bakal saya lihat ya nanti ya. Iya, Pak. Saya tunggu terobosan Pak Adin ini itu untuk istilahnya menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif, menyenangkan untuk anak. Siap ya Pak Adin ya ke depannya ya. Ya. Kemudian, nah ini terakhir Pak Adin. Setelah kita melakukan percakapan bincang-bincang ini, perasaan Pak Adin kayak gimana? Perasaannya setelah melakukan bincang-bincang refleksinya gimana? Nah, kalau saya senang sih Pak, bahagia. Soalnya saya juga lebih kayak ada koreksian bareng sama Bapak kan. Maksudnya bisa tanya jawab sama Bapak buat koreksian dan sebagainya. Buat pembelajaran saya juga agar lebih baik lagi dan maksudnya lebih memahami anak juga dan sebagainya. Pokoknya intinya saya bahagia dan senang gitu. Sama Pak Adin, saya juga senang ya, saya juga sama-sama seperti Pak Adin ya, sama-sama kita belajar, sama-sama saling sharing, saling berbagi antara satu sama lain. Terima kasih Pak Adin ya atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih.